트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Pagi Bu. Pagi Febe. Selamat pagi Bu. Pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Alda, Hadir Bu. Febe, Hadir Ibu. hadir semua ya. Ya Bu. Baik, selanjutnya kita berdoa. Febe, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang sistem tata surya. Ada yang udah tahu apa itu tata surya? Belum Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Di sini Ibu sudah memiliki media tata surya. Di sini ada matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian ada planet-planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di tata surya juga ada yang namanya sabuk asteroid dan sabuk Kuiper. Nah, para planet ini berotasi melalui garis edar yang disebut sebagai orbit. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, Ibu sudah membuatkan media berupa PowerPoint. Silakan menyaksikan. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem tata surya. Ada yang udah tahu apa itu sistem tata surya? Belum Ibu. Jadi, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terkait oleh gravitasi matahari. Matahari merupakan bintang di pusat tata surya kita dan semua objek lainnya termasuk planet, planet kerdil, asteroid, komet, meteorit, debu ruang angkasa semuanya tertarik mengelilingi matahari. Setiap objek di dalam tata surya kita berada pada garis edar masing-masing yang disebut sebagai orbit dengan bentuk elips atau oval. Di tata surya kita ada beberapa anggota. Yang pertama ada matahari sebagai pusat, kemudian yang kedua ada planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada planet kerdil meliputi Pluto, Eris, Haumea, Magmae, Ceres. Kemudian ada ratusan satelit alami, jutaan asteroid dan komet, serta debu ruang angkasa. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi, sedangkan perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Waktu untuk melakukan satu kali revolusi disebut kala revolusi, sedangkan untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Nah, di sini kita punya matahari sebagai pusat tata surya. Jadi matahari ini adalah anggota terpenting dalam tata surya karena semua planet dan benda-benda langit dalam tata surya kita mengelilingi matahari. Matahari memiliki ukuran sebesar 3.302.830 kali massa bumi dan mewakili sekitar 99,86% dari total massa seluruh tata surya kita. Artinya, matahari jauh lebih besar dan masif dibandingkan dengan semua planet, asteroid, komet, dan debu yang ada di tata surya kita. Nah, ada yang tahu di sini ada berapa planet di tata surya kita? Belum tahu Bu. Nah, di tata surya kita ada 8 planet. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang pertama kita punya Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari dengan jarak 58 juta kilometer dari matahari. Dijuluki sebagai bintang pagi dan bintang senja karena planet Merkurius dapat dilihat dari bumi ketika pagi hari dan senja hari. Planet Merkurius tidak memiliki satelit dan berevolusi selama 88 hari serta berotasi selama 59 hari. Arah rotasi dari Merkurius dari timur ke barat atau searah dengan jarum jam. Yang kedua kita punya Venus. Venus merupakan planet kedua dari matahari. Jaraknya 108,2 juta kilometer dari matahari. Planet Venus memiliki julukan sebagai bintang timur, bintang fajar, dan bintang kejora.
Planet Venus tidak memiliki satelit, berevolusi selama 225 hari, dan berotasi selama 243 hari, serta berotasi dari timur ke barat atau searah jarum jam. Nah, yang ketiga kita punya Bumi. Bumi ini tempat tinggal kita. Nah, Bumi merupakan planet ketiga dari Matahari dengan jarak 149 juta kilometer dari Matahari. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan yang bisa kita lihat dengan mata langsung. Kemudian, Bumi berevolusi selama 365,25 hari serta berotasi selama 23 jam 56 menit. Nah, arah rotasi Bumi dari barat ke timur atau berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya kita punya planet Mars yang merupakan planet keempat dalam sistem tata surya kita. Planet Mars berjarak 230 juta kilometer dari Matahari. Planet Mars memiliki julukan sebagai planet merah. Nah, planet Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars berevolusi selama 687 hari dan berotasi selama 25 jam serta berotasi dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya ada Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet kelima dalam sistem tata surya kita dan merupakan planet terbesar. Planet Jupiter sering juga disebut sebagai planet raksasa. Memiliki jarak 779 km dari Matahari dan memiliki 92 satelit. Planet Jupiter berevolusi sekitar 11,9 tahun dan berotasi sekitar 9 jam 50 menit serta berotasi dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita punya Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet keenam dalam sistem tata surya kita, berjarak 1430 juta kilometer dari Matahari. Planet Saturnus memiliki julukan planet cincin karena memiliki cincin yang mengelilinginya. Planet Saturnus memiliki 83 satelit, berevolusi selama 29,5 tahun dan berotasi selama 10,4 jam, serta berotasi dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya kita punya Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya kita. Disebut sebagai planet es karena memiliki suhu paling dingin di antara planet-planet yang lain. Berjarak 2.880 juta kilometer dari Matahari, memiliki 27 satelit, dan berevolusi selama 84 tahun, berotasi selama 17 jam 15 menit. Nah, salah satu kutub dari planet menghadap Matahari dan berotasi pada sumbu segidang dengan bidang edar yang mengelilinginya. Selanjutnya kita punya Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dalam sistem tata surya kita. Disebut sebagai planet biru atau planet air karena 70% dari bahan penyusun permukaannya adalah hidrogen dan helium. Berjarak 4.500 juta kilometer dari Matahari, memiliki 14 satelit, dan berevolusi selama 164,8 tahun, dan berotasi selama 16,1 jam, serta berotasi dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di tata surya kita selain ada Matahari dan planet-planet yang sudah disebutkan tadi, kita juga punya planet kerdil. Planet kerdil adalah benda langit yang mengorbit Matahari, tetapi tidak cukup besar untuk dianggap sebagai sebuah planet. Selanjutnya kita punya sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah wilayah di tata surya kita yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Kemudian ada sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah wilayah di tata surya yang terletak di luar orbit Neptunus. Sabuk ini terdiri dari jutaan benda langit kecil yang disebut objek trans-Neptunian atau TNO. Kemudian ada meteorit, meteor, dan meteorit. Meteorit adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Sedangkan meteor adalah meteorit yang tertarik oleh gravitasi planet dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor terdiri dari besi dan nikel. Sedangkan meteorit adalah meteor yang telah berhasil masuk sampai ke bumi. Kemudian ada asteroid atau planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit berukuran kecil, tidak beraturan yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu.
Kemudian yang terakhir ada satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Contoh dari satelit yang dapat kita lihat secara langsung yaitu satelit dari bumi, yaitu bulan. Nah, kesimpulannya tata surya adalah tempat yang menakjubkan dengan banyak planet, bintang, dan objek angkasa lainnya. Mari kita terus belajar dan mempelajari lebih dalam tentang tata surya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem tata surya kan? Nah, di sini Ibu punya lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Terima kasih, Ibu. Nah, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa bersama-sama. SPB, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.